Ya, pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar pada pagi ini dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan juga ada Ricky Rizal. Ya, betul, dan jaksa penuntut umum menghadirkan 17 orang saksi. Dari 17 saksi yang dihadirkan JPU, 4 diantaranya adalah terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan perkara pembunuhan Yosua. Mereka adalah Agus Nur Patria, Juk Putranto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Sementara itu, belasan saksi lainnya yang dihadirkan jaksa terdiri dari anggota kepolisian yang bekerja di Divisi Propam Polri. Mereka adalah mantan staf pribadi Ferdi Sambo, Novianto Rifai, dan pekerja harian lepas bernama Arianto. Ya, pemirsa, serta ada Kepala Tata Usaha dan juga urusan dalam Divisi Propam Polri, yaitu Tony Rido Nugroho, dan Kabak Gakum Provos Divisi Propam Susanto Haris. Jaksa juga akan menghadirkan pemeriksa forensik muda bidang komputer forensik Polri, Panji Zulfikar Sidik, dan pemilik usaha CCTV Chong Chiu Fung alias Afung. Selain itu, ada juga anggota sub bidang senjata api balistik, metalurgi forensik Puslap 4 Bareskrim Polri, Sopan Utomo, dan juga Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Linggom Parasian Siahaan. Saksi lainnya yang dihadirkan JPU adalah 2 asisten rumah tangga, Sartini alias Tini dan Rojiah alias Jiah, serta driver atau sopir dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit Audi Pratowo. Ya, pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf kembali digelar hari ini. Dan untuk mengetahui info terkini, kita langsung bergabung bersama rekan kami, reporter Nadia Valeri yang sudah di PN Jaksel. Ya, selamat pagi Nadia. Pukul berapa tepatnya sidang akan kembali dimulai pada hari ini? Ya, selamat pagi Pram, Anita, dan juga pemirsa. Hari ini persidangan lanjutan untuk terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Richard Eliezer. Ini rencananya akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana untuk agenda persidangan hari ini adalah masih terkait dengan pembuktian dakwaan ataupun menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum. Dengan total hari ini akan ada 17 orang saksi yang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dari total 17 orang saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum, diantaranya merupakan asisten rumah tangga pribadi Ferdi Sambo, kemudian juga 1 orang pengusaha sekaligus teknisi CCTV yang berperan mengganti DVR CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan 1 hari setelah peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua, di mana hal ini dilakukan atas perintah dari mantan anak buah Ferdi Sambo. Kemudian selain 3 orang tersebut, namun jaksa penuntut umum juga meminta sejumlah anggota Polri untuk memberi kesaksian di hadapan majelis hakim, di antaranya yakni anggota Puslap 4 Polri dan juga anggota dari Divisi Propam Polri, dan termasuk di antaranya merupakan 4 orang terdakwa dari kasus obstruction of justice ataupun upaya perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, di antaranya yakni Agus Nur Patria, kemudian juga Juk Putranto, Baikuni Wibowo, dan juga Arif Rahman Arifin. Di mana keempat orang terdakwa dari obstruction of justice ini juga selain mereka ikut melakukan upaya menghalang-halangi penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, namun terdakwa Agus Nur Patria juga diketahui melakukan pemeriksaan awal kepada ketiga terdakwa di kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri, di mana ini juga merupakan salah satu dari arahan Ferdi Sambo untuk melakukan pemeriksaan kepada 3 orang saksi tersebut di kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri saja dan bukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, Anita, Pram. Baik, Nadia, selanjutnya ini apakah sidang antara Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini akan digelar secara bersamaan atau terpisah, mengingat memang banyak saksi yang dihadirkan hari ini ya? Ya, betul sekali Anita, Pram, dan juga pemirsa. Untuk persidangan 3 terdakwa yakni Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf ini akan digelar secara bersama-sama ataupun digabungkan, di mana ini merupakan keputusan dari majelis hakim untuk mempersingkat waktu dari persidangan, mengingat memang dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang sebelumnya sudah dimintai keterangan melalui berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Bareskrim Polri, ini memang ada cukup banyak
mengingat ada sebanyak lebih dari 60 orang saksi yang akan dihadirkan untuk tahap pembuktian dakwaan ini. Sehingga untuk mempersingkat proses persidangan dari perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, maka keputusan dari majelis hakim adalah dari 5 orang terdakwa, 3 diantaranya digabungkan dalam 1 hari waktu persidangan, yakni Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, akan menjalani persidangan pada hari yang berbeda secara bersama-sama. Ya, Anita, Pram. Ya, Nadia, berhubung ada banyak sekali saksi akan dihadirkan pada hari ini sebanyak 17 orang, apakah dapat dipastikan Anda dapat informasi di sana 17 orang ini akan benar-benar hadir untuk memberikan kesaksian? Lalu bagaimana sistematisasi nanti? Apakah nanti akan dibagi kelompok atau seperti apa? Ya, Pram, terkait dengan konfirmasi apakah ke-17 orang saksi hari ini seluruhnya akan hadir di hadapan majelis hakim, kami belum dapat mengkonfirmasi karena hingga saat ini juga untuk kehadiran saksi masih belum terpantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sebelumnya memang dari daftar saksi ini ada beberapa saksi yang sebelumnya sudah pernah dipanggil namun berhalangan hadir di ruang persidangan. Di antaranya salah satunya merupakan Kombes Susanto Haris selaku mantan Kabag Gakum Biro Provos Div Propam Polri, yang dalam surat dakwaan disebutkan Kombes Susanto Haris ini merupakan pihak yang pertama kali menyita barang bukti berupa senjata api milik Richard Eliezer di TKP dan kemudian mengamankan senjata api tersebut ke kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri, yang mana hal ini diduga juga merupakan salah satu kesalahan ataupun SOP yang tidak sesuai dalam pengamanan barang bukti, dan Kombes Susanto Haris pun atas peristiwa tersebut sudah dimutasi ke pelayanan markas Polri. Dan sebelumnya Kombes Susanto Haris dipanggil pada persidangan pekan lalu, namun yang bersangkutan berhalangan hadir dan sudah memberikan surat keterangan sakit kepada jaksa penuntut umum dan juga sudah diserahkan kepada majelis hakim. Dan pada pekan ini kami juga belum mengetahui apakah yang bersangkutan sudah bisa hadir di ruang persidangan. Terkait dengan mekanisme persidangan nanti, tentunya dari ke-17 orang saksi ini mereka akan dibagi ke dalam beberapa klaster. Ini merupakan keputusan dari majelis hakim bagaimana nantinya pembagian klaster untuk pemeriksaan saksi tersebut, namun tentunya mereka tidak akan diperiksa secara sekaligus mengingat juga para saksi yang dihadirkan ini memiliki pengetahuan ataupun peran yang berbeda-beda dalam perkara ini. Ya, Anita, Pram. Ya, Nadia, dalam sidang kali ini ada juga terdakwa dari obstruction of justice juga dihadirkan sebagai saksi. Lalu apakah ada pengamanan khusus di sana? Ya, Pram, betul sekali. Hari ini total ada 4 orang terdakwa dari perkara lain, yakni perkara obstruction of justice ataupun upaya perintangan penyidikan Brigadir Yosua. Di antaranya keempat terdakwa yang dihadirkan pada hari ini merupakan Agus Nurpatria, mantan Kaden-A Ropaminal Divisi Propam Polri, kemudian juga Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakaden B Ropaminal Divisi Propam Polri, kemudian juga Cuk Putranto selaku mantan Korspri Kadif Propam Polri, serta Baikuni Wibowo selaku mantan Kasubag Riksa Div Propam Polri, di mana keempat terdakwa hari ini akan dihadirkan sebagai saksi, namun kami tidak melihat pengamanan khusus atas kedatangan keempat terdakwa ini dan mereka akan dihadirkan dari rumah tahanan Bareskrim Polri. Kami juga sudah menghubungi tim penasihat hukum dan memang tidak ada pendampingan khusus dari tim penasihat hukum, meskipun beberapa tim asistensi dari penasihat hukum masing-masing terdakwa ini juga akan memantau langsung jalannya persidangan. Pram, Anita. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda, dan tentunya kita juga menantikan ya bagaimana berjalannya sidang hari ini. Terima kasih Nadia. Pada pukul 10.30 nanti ya. Betul, selamat bertugas kembali. Selanjutnya, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akan kembali digelar Senin 28 November 2022. Berdasarkan jadwal persidangan dari Humas PN Jakarta Selatan, terdakwa yang disidang pada Senin 28 November adalah Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani persidangan Selasa dengan agenda pemeriksaan saksi. Sementara terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto akan disidang pada Kamis 1 Desember 2022. Namun demikian, dalam sidang pekan ke-6 ini, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto tidak menyebutkan saksi-saksi yang akan hadir dalam persidangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam sidang kasus pembunuhan Yosua sebelumnya terungkap pemindahan uang senilai 200 juta rupiah ini dari rekening Yosua ke rekening Ricky Rizal. Ya, dan fakta berdasarkan keterangan karyawan bank Anita Amalia Dwi Agustin yang menjadi saksi dalam sidang Verdi Sambo.
Data apa saja yang saudara berikan? Rekening koran. Rekening koran. Iya. Kapan terdakwa Ricky Rizal membuka rekening itu? Oh, maksudnya Ricky Rizal atau yang saya serahkan ketika BAP? Ya, yang saudara tadi kan sebutkan tadi diperiksa berkaitan dengan Ricky Rizal tadi di BAP. Iya. Makanya kan artinya saudara mengetahui. Iya. Yang saya serahkan itu data rekening koran. Boleh saya buka? Boleh, silahkan. Yang saya serahkan itu rekening koran tanggal 11 Juli. Dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk melalui e-net banking, pemindahan dari 1296249462 rekening atas nama Nofriansah Yosua sebesar 100 juta sebanyak 2 kali di tanggal yang sama. Tanggal 11. Iya, 11 Juli 2022. Tanggal 11 Juli ada pemindahan rekening dari ada uang masuk, ya. Atas nama Joshua ke terdakwa Ricky Rizal. Iya, benar yang mulia. Sejumlah 100 juta sebanyak 2 kali. Sebelumnya pemirsa, asisten rumah tangga Verdi Sambo Susi memberikan kesaksian bahwa Yosua dan Putri Chandrawati sempat bersama-sama ke pusat perbelanjaan di Yogyakarta. Ya, peristiwa ini terjadi pemirsa usai adanya dugaan Yosua mengangkat Putri Chandrawati di Magelang. Kalau nggak salah nggak tahu hari apa itu ada yang ke Jogja. Ke Jogja? Siap. Jogjanya kemana? Saya tidak tahu arah. Kan saudara saksi ada di situ, masa saudara saksi nggak tahu? Ke mall. Ke mall? Siap. Ngapain di mall? Nganter nungguin anaknya ibu yang dari Jakarta sama Om Ricky. Siapa aja? Saya, Om Richard, sama Om Joshua, sama ibu. Jadi ini agak bertentangan, tanggal 4 katanya ada bopong-bopongan, tanggal 5 pergi ke mall bareng-bareng ya? Siap. Nggak ada masalah ya? Gara-gara tersinggung, dua kelompok pemuda saling baku hantam. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.